Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Marieta Lumbentobing dengan NIM 202101009 dari Prodi D3 Keuangan Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko. Adapun topik-topik yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 4 topik. Yang pertama ada risk and its treatment, yang kedua ada insurance and risk, yang ketiga ada risk management, dan yang terakhir itu ada benefit of risk management. Nah, topik yang pertama yaitu risk and its treatment, di mana resiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap suatu tujuan. Nah, resiko itu ada di mana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit untuk dihindari. Resiko bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu resiko subjektif dan resiko objektif. Di mana resiko subjektif yaitu resiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap resiko tersebut. Dan resiko objektif adalah resiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Poin yang kedua yaitu ada insurance and risk, di mana asuransi adalah sistem atau tindakan perlindungan finansial maupun ganti rugi atas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya kehilangan, kerusakan, kematian, di mana melibatkan pembayaran premi yang dilakukan secara teratur dengan jangka waktu tertentu. Nah, di samping itu manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang ada di dalamnya, mencakup identifikasi, evaluasi, hingga pengendalian risiko. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai insurance dan gambling, di mana insurance itu adalah asuransi dan gambling perjudian. Saya akan membahas mengenai perjudian dahulu, di mana perjudian adalah sesuatu yang menciptakan risiko spekulatif baru. Yang kedua itu perjudian tidak diterima secara sosial, dan yang terakhir keuntungan pemenang datang dengan mengorbankan yang kalah. Sedangkan asuransi itu adalah kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam mencegah kerugian, dan juga asuransi dapat diterima secara sosial. Nah, selanjutnya manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah usaha dalam mengetahui, menganalisis, hingga mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada 4 tahapan dalam proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada mengidentifikasi potensi kerugian. Yang kedua itu ada mengukur dan menganalisis exposure kerugian. Yang ketiga itu ada memilih teknik yang tepat untuk menangani exposure kerugian. Dan yang terakhir itu ada menerapkan dan memantau program manajemen risiko. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai keuntungan dari manajemen risiko. Apa saja sih manfaat dari manajemen risiko? Di sini saya akan menjelaskannya. Yaitu yang pertama itu ada memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan pra kerugian dan pasca kerugiannya dengan lebih mudah. Yang kedua itu bila membuat cadangan yang memodal untuk mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa dihindari. Yang ketiga itu program manajemen risiko dapat mengurangi biaya risiko perusahaan. Dan yang keempat itu manajemen risiko bisa menghitung dan mengukur besarnya risiko exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai manajemen risiko. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.